Kisah cinta dalang sinden dan raja. Kisah cinta dalang sinden dan Raja Amangkurat I. Dalam babat Tanah Jawi dikisahkan, pada suatu ketika Sunan Amangkurat ke-1 tahun 1746 hingga 1777 yang sudah memiliki 43 orang selir, memerintahkan abdi dalamnya untuk mencarikan wanita untuk dijadikan selir tambahan. Pada masa itu, di Mataram ada seorang dalang wayang gedok terkenal yang bernama Ki Wayah. Dia memiliki putri yang cantik yang berprofesi sebagai pesinden. Sayangnya, dia sudah menjadi istri Ki Dalem atau Ki Panjang Mas, yang juga seorang dalang ternama di Mataram kala itu. Ki Panjang Mas adalah dalang keraton yang hidup sejak masa Panembahan Sedok Rapyak. Sekalipun putri Ki Wayah itu sudah bersuami, Raja Amangkurat I tetap bersikeras menginginkannya. Ternyata Nyi Dalem sedang hamil 2 bulan, tetapi Raja tetap menikahinya. Raja pun sangat mencintai perempuan tersebut. Bahkan, dia lalu diangkat dari selir menjadi seorang ratu yang bernama Ratu Wetan, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ratu Mas-Mas. Data sejarah yang tertulis maupun cerita lisan dari tutur tinular ataupun babat pun tidak mendeskripsikan secara jelas bagaimana sosok Ratu Malang yang bukan dari keluarga tingkat tinggi. Namun dilihat dari pesonanya yang membuat sang pangeran itu mabuk kepayang, tentu sosok perempuan ini bukanlah sembarang orang. Sumber-sumber lain mencoba menuturkan dari hasil penerawangan banyak pihak bahwa perempuan itu adalah cantik sekali, seperti bukan gadis Jawa pada umumnya. Selain cantik mempesona, juga memiliki kepribadian yang baik. Umurnya masih muda, mungkin sekitar 25 tahunan. Gemar mengenakan kebaya biru, rambut panjang sepinggang, wajah seolah perpaduan Jawa, India, Arab yang cantik menawan. Drama kematian perempuan itu sendiri berbeda-beda versi meskipun dengan yang ditulis di dalam buku sejarah. Ada yang percaya Ratu Malang mengakhiri hidup bersama bayi yang dikandungnya sesudah mengetahui suami dan semua cantrik sang dalang itu mati terbunuh sesudah dijamu pesta makan minum di istana kerajaan. Cerita lain mengatakan bahwa Pangeran Amangkurat I menunjukkan kecenderungan berlebihan saat mencintai Ratu Malang. Demi perasaan cintanya itu, dia bahkan rela mengabaikan semua urusan negara.
Cinta buta putra mahkota Pangeran Amangkurat I kepada perempuan ini begitu dalam. Pesonanya yang memikat hingga menyebabkan pangeran tersebut rela melakukan apa saja demi mendapatkannya. Kisah keduanya bahkan terlukiskan dalam berbagai narasi tradisional dan sumber-sumber diari yang ditulis oleh pemuka pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. J.J. Mensma dalam Babat Tanah Jawi, Javanis Lichcrony. Menyebutkan bahwa pertemuan pertama Pangeran Mahkota dengan perempuan pujaannya itu terjadi saat ia mengeluarkan perintah kepada staf kerajaan untuk mencari seorang perempuan guna diperistri. Pangeran lalu diperkenalkan oleh Pangeran Blitar dengan putri Kiwaya tersebut. Begitulah awalnya. Parasnya yang amat menarik langsung memikat hati sang raja. Ia pun segera mempersiapkan segala keperluan untuk mempersuntingnya. Namun sayang sekali, perempuan ini telah menikah dengan Kiai Dalem atau Ki Dalang Panjang Mas yang berprofesi dalang terkenal waktu itu. Ia pun sedang mengandung 2 bulan pula. Meski demikian, Amangkurat I tetap bersikukuh memboyong perempuan tersebut ke istana. Sang raja lalu memberikan gelar Ratu Wetan kepadanya. Ratu baru ini disebut-sebut merusak rumah tangga di kerajaan. Masuknya Ratu Mas Malang ke dalam istana telah menimbulkan intrik politik yang luar biasa di dalam lingkungan istana. Peneliti H. de Graaf dalam tulisannya berjudul Runtuhnya Istana Mataram menyebut meski tidak membuat raja melupakan istri yang lain, perhatiannya jadi lebih banyak dialihkan kepada istri barunya. Itulah sebabnya ia disebut orang Ratu Malang, yaitu yang melintang di jalan. Di dalam teks Babat Tanah Jawi, bahwa pada saat akan memperistri Ratu Malang, Raja Amangkurat I disebut secara paksa merebut perempuan itu dari tangan suaminya. Maka tidak heran jika ia ingin melenyapkan pria yang sangat dicintai istrinya itu. Menurut cerita tutur ada versi lain yang menceritakan kisah cinta Ratu Malang dan Raja Amangkurat I. Konon menurut kabar dari mulut ke mulut, sebenarnya sang pangeran putra mahkota mengalami masalah seks biologis, yaitu tidak mampu ereksi lagi. Atas nasihat Ibu Suri, keperkasaan sang raja itu bisa dipulihkan lagi jikalau ia memperistri Nyi Dalem yang dianggap memiliki keistimewaan. Mendengar anjuran Ibu Suri tersebut, pangeran segera ingin melihat Nyai Dalem. Lalu ia menyamar sebagai rakyat biasa, mendatangi pertunjukan wayang yang dimainkan oleh Ki Dalam dengan istrinya sebagai pesinden. Singkat cerita, raja langsung tertarik pada kecantikan Nyi Dalam dan memerintahkan staf kerajaan untuk segera membawanya ke dalam keraton dengan segala cara. Saat pertunjukan Ki Dalem sedang seru-serunya,
Lampu yang menerangi panggung wayang tiba-tiba padam. Dalam keadaan gelap gulita, Nyi Dalem yang sedang nyinden itu diculik paksa. Pada saat yang sama, Ki Dalem beserta seluruh penabuh musik gamelan itu dibunuh. Pertunjukan pun berubah menjadi histeris dan gempar. Tetapi mana ada yang berani bertanya, apalagi protes. Menurut catatan pemerintah Belanda, Dageraadregister 1677 yang didapat dari penuturan salah seorang pengawal istana, Kiai Dalem tidak meninggal karena dibunuh Amangkurat I, melainkan meninggal secara wajar. Kemudian setelah menjadi janda, wanita itu pun dipersunting oleh sang raja. De Graaf meragukan pernyataan ini. Menurutnya, Pangeran Amangkurat I diduga menyuruh orang-orang kepercayaannya untuk membunuh Ki Dalem Panjang, atau tanpa sepengetahuan raja bisa juga rencana pembunuhan tersebut dilaksanakan. Mengetahui Ki Dalem tewas terbunuh, Ratu Malang menangis siang dan malam. Ia sangat berat. Sang raja menjadi murka. Si pelaku pun dicari, yaitu para dayang dan pembantu-pembantunya. Pangeran Amangkurat I segera menyeret dayang-dayang dan pelayan-pelayan istana. Thomas Stamford Raffles dalam karya fenomenalnya, yaitu History of Java, dia menggambarkan bagaimana raja amat marah kepada dayang-dayangnya. Raja mengurung 60 orang, termasuk 43 selir. Pangeran Amangkurat I melihat ada kejanggalan dan gejala-gejala aneh dalam kematian ratu tercinta. Karena sebelum meninggal, sang ratu mengeluarkan banyak cairan dari dalam tubuhnya, seperti gejala keracunan. Raja Amangkurat I curiga bahwa kematian Ratu Mas Malang karena persekongkolan para selir yang lain. Konon gara-gara perlakuan raja yang berlebihan terhadap Ratu Mas Malang ini membuat iri para selir, sehingga mereka bersekutu untuk membunuhnya dengan cara meracuninya dan guna-guna magic. Sang raja menjadi murka. Si pelaku pun dicari, yaitu para dayang dan pembantu-pembantunya. Pangeran Amangkurat I segera menyeret dayang-dayang dan pelayan-pelayan istana. Thomas Stamford Raffles dalam karya fenomenalnya, yaitu History of Java, dia menggambarkan bagaimana raja amat marah kepada dayang-dayangnya. Raja mengurung 60 orang, termasuk 43 selir. Dayang-dayang dan selir-selir tersebut dimasukkan di sebuah kamar gelap gulita dan dikunci dari luar, serta tidak diberi makan selama berhari-hari hingga mereka mati semua.
saja para abdi dalam dan yang lainnya tidak ada yang berani protes atas tindakan raja tersebut. Akibatnya satu persatu para selir itu pun saling bertengkar dan mereka mati kelaparan di penjara yang memilukan itu. Kematian Ratu Malang itu sendiri menjadi pukulan yang amat berat bagi Pangeran Amangkurat I. Dalam laporan pejabat Belanda, Raja sampai tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik hingga 4-5 tahun setelahnya. Bahkan saat pejabat tinggi negeri Belanda tersebut berkunjung ke Mataram, Raja Amangkurat I tidak menghadirinya. Sambil menjelaskan keadaannya, para menteri kerajaan sementara yang menggantikan tugas-tugas sang raja itu. Sang pangeran, dia meratapi tubuh perempuan pujaannya yang telah terbujur kaku. Keadaan depresi berat raja menimbulkan kekacauan di dalam keraton. Keluarga dan pejabat kerajaan terus berusaha membujuknya, tetapi ditolaknya mentah-mentah. Menteri Negeri Belanda, François Valentin, juga sampai membuat sebuah tulisan dalam Oud een Nieuw Oost-Indien yang menggambarkan keadaan Raja Amangkurat I pasca ditinggal Ratu Malang. Ketika wanita itu pada suatu waktu meninggal, Raja menjadi sedemikian sangat sedihnya sehingga ia mengabaikan semua masalah kerajaan. Setelah pemakaman istrinya itu, diam-diam ia kembali ke makam tanpa diketahui seorang pun. Begitu kasihnya kepada wanita itu, sehingga ia tidak dapat menahan diri dan turut membaringkan dirinya di sisi pujaan hatinya itu. Bahkan versi lain mengisahkan, raja yang bersedih ditinggalkan Ratu Mas Malang memerintahkan agar jasad permaisurinya itu dilarang untuk dikuburkan. Berdasarkan cerita tradisi lisan yang berkembang di wilayah itu, Raja Amangkurat I belum menerima kematian Mas Malang. Ia tidak menguburkan Ratu Mas Malang, melainkan membaringkannya dan merawatnya. Bahkan sesekali raja itu masih bersetubuh dengan jasad Ratu Mas Malang yang sangat dicintainya itu. Beberapa pejabat istana telah membujuknya agar menguburkan jasad sang putri itu, tetapi raja menolaknya mentah-mentah. Kini kompleks makam Ratu Mas Malang merupakan salah satu dari situs-situs peninggalan Raja Amangkurat I. Tepatnya di Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Makam Ratu Mas Malang atau sering disebut sebagai Makam Gunung Kelir dibangun pada tahun 1665 dan selesai pada tanggal 11 Juni 1668. Bahan yang dipakai adalah batu putih untuk dinding dan tembok keliling dan batu andesit untuk nisan-nisannya. Kompleks makam ini terletak di puncak sebuah bukit yaitu bernama Gunung Kelir dengan ketinggian 99 meter di atas permukaan laut.
Pada kompleks makam ini ada 28 buah nisan, terkelompok dalam 3 lokasi, yaitu 19 nisan ada di halaman depan, 1 nisan ada di halaman belakang, dan 8 nisan berada di halaman inti. Satu nisan yang ada di halaman belakang adalah nisan Kidalang Panjang Mas, dan salah satu nisan di halaman inti adalah nisan Ratu Mas Malang, permaisuri tercinta sang raja. Nisan-nisan yang lainnya adalah makam para pengrawit gamelan yang ikut terbunuh. Berdasarkan penelitian dari BP3 Daerah Istimewa Yogyakarta, tebal tembok keliling makam antara 120 sampai 155 cm dan tinggi tembok sekitar 200 cm. Pembangunan besar-besaran Antakapura atau makam Gunung Kelir oleh Raja Amangkurat I pada tahun 1668 membuktikan mereka yang dikubur di makam itu adalah orang-orang yang sangat spesial. Letaknya di ketinggian, kompleks kuburannya dikelilingi tembok tebal dan tinggi. Di bagian dalam juga ada sekat-sekat. Dengan posisi kubur Ki Panjang Mas dan Ratu Malang terpisah agak jauh. Oleh Raja Amangkurat I memang disengaja seperti itu. Lalu makam Gunung Kelir diberi nama Antakapura, yang artinya Istana Kematian.